lagi buat ngasih tahu kalian 5 rekomendasi coffee cafe terbaik yang pernah aku datengin dan bisa jadi rekomendasi buat kamu semua yang mau ngafe di Kota Malang. Yuk, sebelum kalian lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Di urutan pertama, aku merekomendasikan AADK sebagai tempat kalian bisa nongkrong buat mahasiswa. Kenapa? Yang pertama, tempat luas sesuai slogan dia, cafe terluas di Kota Malang, dan bener banget AADK tuh punya lahan luas banget. Mereka tuh dari lantai 1 ke lantai 1, lantai 2 tuh semua serba luas, jadi bikin kalian nyaman dan bebas untuk memilih tempat di mana aja. Yang kedua, di AADK itu kalian masih banget harganya tuh murah. Murahnya tuh karena per makanan itu bisa masih di angka 10.000 sampai 15.000 tuh masih ada. Jadi kalau kalian mau nongkrong sama teman kalian, budget 50.000 atau 30.000, kalian udah bisa dapat makanan sama minuman sekaligus. Jadi mungkin kalau semisal kalian lagi hemat atau mahasiswa, itu masih tergolong murah banget ya. Nah, kenapa AADK juga? Di AADK kalian bener-bener dimanjain sama suasana yang bener-bener kayak bukan cuma orang nongkrong yang datang, tapi juga mahasiswa yang belajar kelompok, orang yang kerja sambil nongkrong, terus yang duduk sama keluarganya ada, yang duduk sendiri ada. Jadi tenang aja, suasananya itu rame banget, tapi nggak pengap, jadi nggak sesek gitu loh. Mungkin karena lahan dan kondisinya yang luas, jadi kalian bisa tetap nyaman meskipun orang tuh banyak yang datang gitu loh. Cafe nomor 2 yang aku rekomendasiin adalah Arimo Cafe. Nah, aku baru banget nemu Arimo Cafe ini karena berkat temenku ya. Karena dia ngajak tiba-tiba, ayo kita keluar, kita ngafe. Kemana? Ke Arimo. Dan ternyata takutnya tuh kita kecewa kan Kak sama Arimo. Ternyata pas kita nyampe, Arimo amazing. Arimo tuh bener-bener kasih nuansa pantai yang nggak kalian dapetin di Malang. Dan itu tuh bener-bener tanahnya pakai pasir, dan tempat duduknya itu kayak bener-bener disajikan dengan nuansa pantai. Dan di depan kalian semua, Arimo menyajikan kolam renang yang kalau siang anak kecil boleh banget renang di situ. Jadi buat anak-anak dan atau keluarga yang ada anak masih bisa banget bawa anaknya ke situ terus renang di situ. Tapi bukan buat orang tua kayaknya, cuman buat anaknya aja ya guys ya. Dan mereka juga menyediakan berbagai permainan pasir untuk anak-anak. Jadi bener-bener ramah lingkungan, buat anak bisa, orang dewasa bisa. Kalian yang mau nikmatin cafe dengan rasa pantai tanpa harus ke pantai, kalian bisa langsung ke Arimo. Untuk kisaran harganya mereka juga murah banget. Mulai dari 8.000 tuh masih ada minumannya, 8.000, 9.000, 10.000, bahkan murah banget makanan-makanannya masih ada yang 15.000 aja. Jadi nggak nyampe 20 ribuan guys ya. Cafe yang ketiga ada Koat Coffee, Koat Cafe, Cafe Koat ya. Jadi Cafe Koat ini adalah cafe yang berlokasi di belakang UIN, tepat di belakang UIN. Gerbang belakang UIN, kalian nggak terus ke arah Segorogura, nggak nyampe berapa meter itu langsung belok kiri udah ada langsung ya. Dan Koat ini guys ya, menurut aku pribadi memang target marketnya adalah mahasiswa. Karena semua yang ada di lingkungan Koat itu adalah mahasiswa. Kalau kalian masuk, kalian udah bisa merasakan nuansa-nuansa mahasiswa ya. Dan tempatnya cukup lumayan luas, meskipun tidak ada tingkat 1, tingkat 2 ya. Gak ada gedung 1, gak ada gedung 2, cuman dia lebar dan luas aja. Cuma dia ada 2 konsep. Konsep pertama tuh indoor di bagian kiri dalam, sama outdoor di bagian kanan di luar. Jadi nggak ada atapnya gitu. Nah, itu bakal bikin kalian ngerasa nyaman banget dan kalian bebas milih tempat duduknya ya, karena masih banyak banget pilihan kursinya dan lokasinya gitu. Nah, untuk harganya juga masih murah banget ya. Untuk 2 menu atau 3 menu itu masih di bawah 50.000 ya guys ya. Jadi buat kamu yang mau nonton sendiri, mau nongkrong sendiri, mau nongkrong sama teman, aku masih nganjurin dan rekomendasiin Koat sebagai tempat kamu nongkrong ya. So, selanjutnya yang keempat ada di Cerita Sena. Aku kemarin banget ke Cerita Sena dan aku pengen kasih tahu bahwa Cerita Sena ini lumayan unik banget. Ini mungkin bakalan aku kasih tahu target marketnya itu bukan sekedar mahasiswa, tapi di bawah mahasiswa. SMP masih masuk, SMA masih masuk, kuliah masih masuk. Mulai lulus kuliah atau orang kerja kayaknya udah mulai tidak cocok dengan Cerita Sena sepertinya ya. Karena nuansanya tuh bener-bener anak muda. Nih definisi anak muda yang muda nih ya, bukan anak muda yang tua jadi muda gitu ya. Karena kalau kalian kesana, kalian kan lihat wajah-wajah dan penampilan yang kayaknya mereka tuh masih SMP, kayaknya mereka masih SMA, atau enggak kayak mereka tuh masih kuliah gitu loh. Dan uniknya di Cerita Sena ini, penampilan anak-anak atau
pelanggannya itu sama persis dengan baristanya. Jadi bener-bener kayak kaos, ya udah kaos, terus denim hitam putih abu merah marun, terus kayak blue apa gitu ya, pokoknya warnanya tuh warna monokrom gitu loh guys ya, hitam putih abu kayak gitu loh banyak kan. Nah kalau kalian mau ke cerita Sena biar kalian gak kelihatan berbeda pakai warna-warni sendiri, aku saranin kalian pakai sesuai warna mereka, warna monokrom sesuai bangunan juga abu hitam ya. Jadi baristanya juga pakai warna hitam rata-rata semua dan pakai jeans di bawahnya, so biar kalian gak terlalu menonjol pakai yang sama aja guys. Kalau kalian mau terlihat lebih berbeda, kalian bisa pakai sedikit warna yang mencolok. Nah, untuk makanannya di cerita Sena lumayan murah, masih murah. Semua yang aku sebutin masih murah guys ya. Di kisaran harga 15.000 kalian udah bisa dapat minuman, di kisaran harga 20 kalian udah bisa dapat makanan. Jadi jangan khawatir, bisa ke cerita Sena. Buat yang terakhir, aku rekomendasi ini, yang kelima. Sebenarnya yang kelima ini harusnya ada di nomor 2 atau nggak nomor 1, tapi karena target marketnya bukan sekedar mahasiswa tapi juga orang kerja, aku taruh di nomor 5 ya. Nah, ada di nomor 5 ini Zoko Heritage. Aku pernah review dan dan 2 konten aku nge-review Zoko Heritage. Dan kenapa aku rekomendasiin Zoko Heritage ini? Karena memang nuansanya klasik, mewah, dan old tempo dulu banget, pokoknya Malang tempo dulu tapi yang klasik dan elegan. Kalau kalian datang kalian bakal rasain nuansa-nuansa yang kayak mewah, elegan, tenang. Nah itu tuh nuansa Zoko Heritage. Tapi pas kalian lihat nih ya, bangunan sama harga makanan yang nggak sesuai guys ya. Masya Allah beda banget, bangunannya tuh mewah banget sedangkan makanan itu murah banget. Untuk kisaran minuman dia masih ada di harga 17.000 sampai 18.000. Kalau untuk kisaran makanan kalian masih bisa dapat di harga 25 28 tuh masih bisa. Jadi guys, thank you for watching. Itu 5 rekomendasi dari aku buat ngafe di Kota Malang. Bye bye, thank you for watching.